makmur sehingga Barat menjadi negara superpower baik dari segi ekonomi sampai kepada sosial politik. Itu karena gagasannya tentang sekularisme. Ini gagasan yang dipakai sekularisme. Ya, sekularisme. Nah, sekularisme dipandang di seluruh dunia. Setiap orang mendengar kata sekularisme, berarti dia berbicara tentang pemisahan antara agama dengan negara, gitu, atau pemisahan antara agama dengan kehidupan. Ya, agama, ya kehidupan. Ya, agama tidak bisa mencampuri negara tidak bisa mencampuri agama. Itu sekularisme. Jadi itulah keterpisahan, ada dikotomi antara Islam dengan negara. Padahal dalam rentetan sejarahnya, dalam Al-Quran sendiri pun selalu berbicara tentang konsep negara. Itu ada, ya, meskipun tidak ada negara secara formal, tetapi memang ada itu. Yang mulai dari perintahnya kepada membentuk kelompok, perintahnya terhadap adanya satu pemimpin dalam satu kelompok, itu kan menandakan bahwa dalam Islam sudah ada konsep itu. Nah, tentu dalam poin pertama dalam pembahasan buku ini, Islam modern, kemodernan dan keindonesiaan, kita mencoba mengkerucut pada sekularisasi. Gagasan sekularisasi yang ditawarkan Profesor Majid, ya kemudian dikomplain nantinya karena menggunakan kata sekularisasi. Padahal yang dipahami sebagai sekularisme adalah di mana agama itu dipisahkan oleh negara. Berarti ketika orang tidak memahami arah berpikir Profesor Majid, berarti dia adalah orang yang komplain. Karena kenapa? Karena pasti dia menganggap bahwa Majid sebagai tokoh Islam di Indonesia menginginkan Islam itu berpisah dengan negara. Bahwa itu yang sangat ditakutkan sebenarnya pada saat itu. Itu yang sangat ditakutkan pada saat itu. Jadi sekularisasi dan sekularisme. Sekularisme ini adalah produk Barat dan ini adalah gagasan berpikir Barat. Ini adalah gagasan Barat dalam kemajuan. Nah, apakah nantinya Profesor Majid menjemput kemajuan itu dengan mengikuti ala Barat misalnya? Ya, ala Barat yaitu liberalisme. Apa ini? Gagasan dan sekularisme. Ada dikotomi antara agama dan negara. Istilahnya bahwa ya agama itu ya urusannya mesti saja gitu. Ya agama yang silakan zikir, tapi ketika masyarakatnya itu kemudian ada melenceng di wilayah berdagang, melenceng di wilayah ekonomi, kemudian ada kecurangan di wilayah politik, ya Islam tidak bisa ikut ke sana. Islam tidak bisa mengkritik. Nggak bisa masuk karena kenapa? Kita sudah pisahkan antara agama dengan negara. Nah, itu yang sudah terjadi. Itu yang sudah terjadi dalam kemajuan Barat. Nah, ternyata memang kenapa Barat? Kenapa Barat maju? Kenapa Barat maju justru karena melepaskan pemahaman tentang keagamaan. Negara-negara maju itu ya negara-negara misalnya revolusi Prancis ya, kemudian masuk kepada revolusi industri, kemudian masuk ke beberapa kemajuan baik itu Amerika dan negara-negara Eropa lainnya. Memang terbukti bahwa ternyata memisahkan agama dengan negara justru memang menghadirkan kemajuan. Tetapi memang dalam kondisi yang berbeda. Kenapa seperti itu? Karena Barat ya, utamanya pada masa-masa abad pertengahan. Pertengahan. Ya, gereja yang mengambil alih kekuasaan. Di mana gereja ini adalah para pastor-pastornya kemudian memanipulasi ada perselingkuhan antara pemerintah atau penguasa dengan kaum agamawan, sehingga untuk mempertahankan kekuasaan penguasa pada saat itu, maka dia harus bekerja sama dengan kaum agamawan supaya kaum agamawan ini memberikan
penulisan teks ulang kepada kitab-kitab, ya, kepada kitab misalnya yang misalnya Bible, ya. Bagaimana kemudian itu dirubah untuk di mana teksnya itu sebagai teks wajib untuk diikuti seluruh penganut Kristiani. Nah, sementara itu tidak murni lagi. Karena kenapa? Perubahan itu berangkat dari karena dibayarnya oleh pihak penguasa untuk melanggengkan kebebasannya. Misalnya, ya untuk mempertahankan harus seperti ini, ya. Itu artinya teks kitab suci itu harus pro kepada pemerintah. Jadi harus pro kepada pemerintah untuk apa? Ya. Sehingga yang terjadi adalah pada abad pertengahan dilarang orang berilmu pada saat itu, ya. Dilarang orang berilmu sebelum adanya Renaissance. Dilarang berilmu, kemudian rakyat dibodohkan. Itu pembunuhan massal. Jadi ini rakyat dibodohkan. Ya begitupun di Indonesia. Ya, kalau kita lihat, ya kalau misalnya dalam akademisi kalau dalam jurusan ataukah sarjana pendidikan ataukah memang berangkat dari jurusan pendidikan dia meneropong arah pergerakan pendidikan Indonesia, memang sebenarnya ada pembunuhan secara massal. Ada pembunuhan karena kapan cerdas ini bahaya gitu. Karena bahaya akan bahaya ini para penguasa di Indonesia ketika cerdas ini rakyat. Ya, apa buktinya bahwa ada pembunuhan itu? Ada pembunuhan. Ya, itu tidak jelas, kurikulum kita tidak jelas, kemudian dikungkung semua kreativitas anak-anak, dikungkung semua kreativitas mahasiswa, disatukan kepada satu bakat, padahal semua manusia memiliki bakat tersendiri. Tapi itu dikungkung dan dipotong karena adanya satu kurikulum yang memang berbasis pada sesuatu yang bersifat universal. Yang kedua, sudah semuanya sepakat bahwa ujian nasional misalnya bobrok, ujian nasional tidak jelas, itu hanya formalisasi, kemudian karena banyaknya uang di sana, tetapi tetap saja dilaksanakan itu untuk apa? Ya? Itu secara evaluasi yang tidak jelas. Itu kalau dalam dunia akademis melihat itu adalah satu hal kebobrokan dan pembodohan secara massal. Dan memang secara massal dibodohkan, karena itu ya, dibodohkan seperti itu. Karena kapan cerdas ya bahaya. Ya. Makanya kenapa Prof B.J. Habibie, ya, semuanya dimatikan gerakannya yang masuk di Indonesia. Kenapa tidak bisa diberikan kesempatan masuk di Indonesia? Padahal dia berniat seluruh hidupnya yang dia sisakan itu untuk mengabdi kepada Indonesia. Kalau dia difasilitasi, maka dia akan menciptakan pesawat terbang yang tidak ada bedanya, ya, yang sangat berbeda di seluruh dunia. Tetapi dia hanya menciptakan itu ketika hanya di Indonesia, tetapi sampai hari ini tidak ada realisasi. Kenapa begitu? Karena ketika ini masuk, maka ini bahaya. Ya. Karena di mana-mana ya dalam organisasi pun yang dianggap kecil, komisioner itu dianggap kecil. Terkadang ada kontra antara penguasa dengan pihak ilmu, ya. Ilmuwan itu ada. Itu hal-hal yang sudah lumrah. Nah, makanya ini yang diprediksi dari ahli syariat bahwa kapan ilmu pengetahuan tunduk kepada kekuasaan, maka itu akan bahaya. Kapan ilmu pengetahuan tunduk kepada ekonomi, itu akan hancur. Itu ada. Itu sudah prediksi di syariat abad 19. Apa abad 19 dalam abad 20 itu. Ya. Ketika ilmu pengetahuan sudah berselingkuh dengan penguasa dan ekonomi, itu bahaya. Bahaya. Artinya maunya ahli syariat di dalam Islam itu ya harus berdiri sendiri tentang ilmu ini. Tapi kalau sudah masuk politisasi, sudah masuk uang, wah itu bahaya dalam sorotan keislaman, ya, dalam pendidikan, dalam kaca dunia keislaman. Oke, karena pembodohan seperti itu, makanya dia mencoba mengeluarkan. Tidak bisa begitu ya, masa sih agama melarang orang berilmu, masa agama melarang orang mengalami kemajuan, ya, umat mengalami kemajuan, kok bisa begitu? Akhirnya komplain, muncullah masanya Renaissance itu, era pembaharuan, ya. Muncullah kemudian era pembaharuan. Era pembaharuan ini adalah mau melepaskan agama, kunjungan agama terhadap negara. Dan ternyata itulah yang disebut sebagai sekularisme. Yang dipakai gagasan Barat untuk mengalami kemajuan, ternyata itu maju betul. Kenapa maju? Karena kesalahpahaman memang pada saat itu tentang agama. Artinya agama sudah diarahkan kepada dibelokkan dari real yang sesungguhnya. Kemudian itu dilepaskan. Karena itu sudah kesalahan maka dilepaskan. Sehingga berpikir secara totalitas terhadap negara. Akhirnya justru karena lepasnya ini agama yang ditafsirkan secara keliru oleh pihak penguasa yang terdahulu, utamanya di Roma pada abad pertengahan, justru membawa keberhasilan. Nah, lantas bagaimana dengan konsep Islam? Konsep Islam beda.
Karena Islam diyakini bahwa dari dulu sampai sekarang itu teksnya itu selalu dalam koridor kebenaran. Tidak pernah, kapan sedikit saja melenceng, ya, satu huruf saja dalam Al-Quran tidak sesuai dengan apa tradisi yang masa silam, maka itu cepat dideteksi oleh para hadis atau para penghafal Al-Quran. Itu cepat dideteksi, artinya ada perbedaan. Nah disinilah Profesor Nurul Majid mencoba melihat bahwa sekularisasi yang saya maksud bukan sekularisme. Ya. Nah, di sini ada kontroversi antara sekularisasi yang digagas Kanur, kemudian sekularisme yang digagas Barat. Nah, kenapa Kanur harus memang menjemput kajian keislaman dengan pendekatan sekularisasi untuk mengislamkan sebenarnya sekularisme itu. Ketika sekularisme adalah pemisahan antara agama dengan negara atau agama dengan kehidupan, berarti sekularisasi inginnya Cak Nur adalah penyatuan kembali. Ya, penyatuan kembali antara agama, ada sinergi antara agama dengan negara. Nah, makanya itulah kemudian ini muncul bukunya Islam, Kemodernan dan Keindonesiaan. Di sini dia ingin sampaikan bahwa Islam menjemput kemodernan, Islam menjemput kemajuan. Jadi Cak Nur mencoba mengkritik bahwa orang yang berpaham bahwa Islam itu kolot, Islam itu kuno, Islam itu terbelakang, gitu. Cak Nur mengkomplain bahwa tidak seperti itu Islam, tetapi Islam justru menjadi penyemangat dalam setiap sama. Itu dalam Islam. Nah makanya ini tuntas ketika ini kemudian sampai dalam pembukaan terakhir. Nah, ini kita bedah di konsep awalnya saja. Ini bagian pertamanya. Jadi dia ingin mengatakan, Cak Nur ingin mengatakan begitu bahwa ada penyatuan antara Islam, kemodernan dan Keindonesiaan. Makanya dari sekian puluhan buku yang digagas oleh Profesor Nurul Majid, termasuk dalam konsep NDP HMI, nilai-nilai dasar perjuangan HMI, yang sampai hari ini bertahan yang sudah 40 tahun lebih. Ya, itu adalah cara berpikir dalam tiga anak itu, antara Islam, Keindonesiaan dan kemodernan. Nah inilah yang dikatakan Greg Barton. Cak Nur sebagai tokoh nasional juga sebagai tokoh internasional. Kenapa? Karena Profesor Nurul Majid sebagai senior HMI pada saat itu sudah kontroversi pemikiran 1970-an. Justru 2000-an, ya, tahun 2000-an itu cara berpikirnya baru produktif. Inilah menariknya kata Greg Barton, makanya berbondong-bondonglah sarjana-sarjana Barat mengambil tesis dan disertasinya ke Indonesia untuk merujuk gagasan-gagasan keislaman yang bersifat liberalisme, sekularisme, kemudian pluralisme. Jadi berbicara tentang keislaman di seluruh dunia, ya, bicara tentang seluruh dunia, ternyata Islam Indonesia sebagai konsep kajian yang menjanjikan. Atas pertimbangan Greg Barton bahwa Indonesia adalah negara satu-satunya di dunia yang memiliki banyak agama. Berarti dia menghadapi satu penafsiran Islam, penafsiran Al-Quran atau penafsiran Islam yang berbeda dengan penafsiran di negara-negara yang lain. Karena dia menghadapi agama yang banyak. Ada Kristen, ada Konghucu, ada Buddha, ada Hindu. Di negara yang lain, misalnya India, misalnya hanya dua agama. Di negara-negara yang lain di Eropa hanya 2 agama, ada juga 1 agama. Nah sementara di Indonesia bukan cuma 5 agama, bahkan sudah lebih, ya, sudah lebih 5 agama. Berarti inilah pertimbangan Greg Barton, dia sarjana Barat yang sangat tertarik untuk mengkaji cara berpikirnya Ahmad Wahid dengan Nurul Majid. Bahwa memang kenapa pertimbangannya? Ya memang Islam di Indonesia itu adalah Islam yang unik betul. Ya. Di sisi lain uniknya, Islam Indonesia adalah negara yang paling banyak penganutnya adalah Muslim, tetapi tidak berhasil, gagal untuk diarabkan. Ya. Tidak Arabisasi. Artinya sampai hari ini Indonesia itu negara yang memiliki mayoritas Muslim, tetapi tidak berbahasa Arab, tetap pakai bahasa Melayu, itu bahasa Indonesia. Nah beda dengan negara-negara lain, misalnya Syria, ya, Lebanon, Mesir. Semuanya itu bukan awalnya negara-negara dari Islam, tetapi Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu munculnya di Saudi Arabia atau Arab Saudi. Nah kenapa bahasa Arab itu kemudian diadopsi di Mesir? Kenapa diadopsi oleh